آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mengbetunjukin di karpet itu ada bagian yang di karpet muat ya, muat ya tentu mati itu kan sampai disiap no tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sesepuh bini sepuh sedaya ingkang hadir wonten kesempatan kali punika kakung putri ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Nun Madani, dan juga yang saya hormati selaku Ketua Takmir Masjid Nun Madani beserta seluruh ketakmiran yang hadir dan seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah sampai dengan malam hari ini tetap istiqomah. Tadi saya lihat kosong di awal karena sebagian jamaah niki nonton bareng. Nopo-nopo, penting sama-sama manfaat karena nonton itu juga bagian dari hiburan. Pun bagi tugas, ada yang hiburannya di sini, ada yang hiburannya di sana, pun sami-sami diniati, insya Allah sami-sami sai. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat mengikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas-tegas menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek jenengan badhe ngitung kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita niki luar biasa ageng. Cuman kadang nikmat sehat itu bisa dirasakan dahsyatnya ketika kita sempat merasakan sakit. Gimana? Nek biasa apa? Oh, kalau biasa punya duit, niku kadang boten pateng ngrasakno nikmat. Nikmate mangke nek duwite pun mulai rodok sudo. Nggih mboten? Kalau tangkre jenengan iki kira-kira duwite nate sudo napa mboten? Nate, tapi insya Allah mboten sering. Nggih. Nggih kolo-kolo yo nyekel duit. Nggih kolo-kolo niku yo teko poso, kolo-kolo sebab napa? Itulah cara Allah membuat ritme kehidupan itu menjadi lebih bermakna. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, kalau bicara tentang kenikmatan, tentang rasa syukur, kenapa kita harus memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sebab di setiap perjalanan hidup kita, di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Oke? Makanya apapun kondisi kita, mugi-mugi kita sedaya sami-sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau panjenengan syukur dumateng Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ngeten iki dadi mengingatkan saya dalam satu kisah. Kisah tentang nopo? Kisah tentang Malaikat Jibril itu nate. Malaikat Jibril itu pernah iseng-iseng, tentu isengnya malaikat itu diperintah oleh Allah untuk datang. Mendatangi siapa? Mendatangi 3 hewan. Jadi saya ingat dulu yang cerita ini itu guru saya namanya Guru Mini. Ini guru SD saya. Pelajarannya sejarah nabi-nabi, tapi kok bablasnya kok sejarah malaikat. Jadi pada suatu hari malaikat Jibril itu turun ke bumi. Lalu ada 3 hewan yang itu ditanya oleh malaikat Jibril. Ini nanti kalau kita bisa mengambil atau memetik pelajaran ini, syukur sak syukur-syukure. Pertama siapa yang didatangi? Kerbau. Kebu. Ketika kerbau itu didatangi oleh malaikat Jibril, kebu. Kira-kira apakah kamu rela diciptakan oleh Allah sebagai kerbau? Apa jawaban kerbau? Alhamdulillah, aku rela, aku syukur sekali diciptakan Allah sebagai kerbau. Syukurku tambah karena aku lihat makhluknya Allah yang namanya kalong, kelelawar. Sebab konon kelelawar itu mandinya pakai air kencingnya sendiri. Maka aku bersyukur karena aku bisa mandi di sungai. Hujan. Apa kerennya? Insya Allah niki hutan rahmat. Mugi-mugi udan dalu niki dados sabab musabab rezekine do milih berbes, amin Allahumma amin. Terutama sing kecipratan tampias niku muga-muga mangke tambah duwite. Tapi tampias dia makin masuk angin gitu tetap. Kalau lajengaken nggih. Jadi ketika malaikat Jibril itu datang kepada kerbau, itu kerbau itu ditanya, apakah kamu rela, apakah kamu ikhlas diciptakan sebagai kerbau? Oh, ikhlas, seikhlas. Sebab apa? Sebab rasa syukurku tambah ketika aku lihat makhluknya Allah yang namanya kalong, yang namanya kelelawar itu. Dia mandi pakai kencingnya sendiri, sementara aku leluasa mandi di sungai. Akhirnya malaikat Jibril kemudian mendatangi kelelawar. Wahai kelelawar, apakah kamu rela dan ikhlas diciptakan Allah sebagai kelelawar? Akhirnya apa? Jawaban kelelawar, alhamdulillah, aku syukur sesyukur-syukurnya. Sebab aku melihat ada makhluknya Allah itu seperti cacing, tidak punya kaki, jalan pakai perutnya, tertanam oleh tanah, sementara aku leluasa, gitu, termasuk mangani rambutan jenengan itu. Ya betul. Maka aku bersyukur kalau aku lihat makhluk yang namanya cacing, dia terbenam oleh tanah, jalan itu pakai perutnya, dia tidak punya kaki, dia tidak bisa terbang, sementara aku leluasa gandulan, leluasa terbang kemana-mana. Akhirnya malaikat Jibril setelah mendatangi kerbau,
Setelah mendatangi kelelawar, berikutnya kemudian malaikat Jibril mendatangi cacing. Cacing. Okay. Apakah kamu ikhlas diciptakan oleh Allah sebagai cacing, tidak punya kaki, jalan juga pakai perut, terbenam oleh tanah? Kira-kira kamu syukur nggak? Apa jawaban cacing yang di luar dugaan malaikat Jibril? Jawabannya, alhamdulillah, saya bersyukur sekali diciptakan Allah sebagai cacing. Sebab apa? Sebab aku lebih bersyukur daripada aku lihat manusia yang ketika manusia itu tidak punya amal soleh, tidak bisa bersyukur, nanti akhir-akhirnya juga dimakan sama anjing. Disinilah kemudian kita diingatkan bahwa apapun kondisi kita, para rawuh sami, syukuri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nakar kehidupan kita, sudah nakar kebutuhan kita, sudah nakar apa yang kemudian beban kita pikul, pasti masih di dalam batas kemampuan kita. Okay. Persoalan kemudian urip niku sawang sinawang. Gimana? Sawang sinawang, insya Allah sawang sinawang niku jenengan pokoknya sing penting seneng, okay? Kita senang, orang lain senang, dan yang penting kita jaga adalah menjaga bahwa kita bahagia ketika lihat saudara kita bahagia. Kita juga ikut sedih ketika melihat saudara kita bersedih. Oleh karena itu, maka tajdidus syukri, memperbaharui rasa syukur, insya Allah akan menambah ketenangan hidup kita. Sebab manusia itu dikasih jalan ceritanya sendiri-sendiri, punya kaplingan sendiri-sendiri, punya masalah sendiri-sendiri. Maka syukuri apa yang kita alami, syukuri apa yang kita jalani, fa insya Allah akan menambah ketenangan hidup. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan sampai halaman 62 ya. Beres. Masih 61. Dugi pundi 61 nih pun. Nomor pinten, Pak? Baris kelima dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Wa an Ibni Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innan nutfata idza istaqarrat fir rahimi akhadhaha al-malaku bi kaffihi." Innan nutfata, sesungguhnya mani, idza istaqarrat fir rahimi, ketika dia menetap. Menetap niku nek menetap niku nek riyen kiai nek kula maknane idza istaqarrat nalikane tenguk-tenguk. Nah, ngertos tenguk-tenguk niku basane wong Jepara, Bu. Ngertos tenguk-tenguk mboten? Mboten wonten wong Jepara bikin Jepara niku basane niku tenguk-tenguk niku nek cara bahasane wong Solo niku telek-telek. Nah. Oh sama tenguk-tenguk. Oh sami nggih, Pak. Oh ade sama K sama nggih. Oh bolo. Nggih. Surabaya apa, Pak? Sama. Nggih. Tenguk-tenguk ya, Pak. Idza staqarrat, nalikane tenguk-tenguk, ketika mani itu ada di dalam rahim perempuan, akhodaha al-malaku, dicekel kalau malaikat bikafihi, melalui epek-epeknya, melalui telapak tangannya. Jadi mani itu kalau sudah di dalam rahim itu dicekel karo malaikat. Faqala ayyu rabbi,
Dzakarun am unsa, syakiyun am sa'idun. Mal ajal, mal athar bi ayyi ardin tamutu. Ai Rabbi, demi Allah, ya, kau sudah ditentukan laki atau dzakarun am unsa. Allah sudah menentukan kamu akan jadi laki-laki atau perempuan. Syakiyun am sa'idun, kamu bakal celaka atau bahagia. Mal ajal, mal asar bi ayyi ardin tamut, termasuk ukuran umurmu dan perjalananmu. Bi ayyi ardin tamut, di tanah mana kamu akan mati. Jadi kematian seseorang itu sudah ditentukan. Makanya keinget cerita tetangga saya di kampung. Ya Allah le, dungakno yo le, muga-muga aku kaji iso mati nok kono. Nah, kan ngoten to biasane. Nggih, nek matine normal mboten napa-napa, sing masalah niku tutuk kono ndelah jarak sengaja gabruk niku lho sing repot niku. Nggih. Maka kamu, kata malaikat itu, sudah ditentukan kamu nanti bahagia apa tidak. Berapa kadar umurmu, bagaimana perjalananmu, di tanah mana kau akan mati. Fayuqalu lahu intolik ila ummil kitabah. Fayantoliku fayajidu qissataha fi ummil kitab. Fatakulu rizqaha wa tata'u asaroha. Fayuqalu lahu, dan kemudian dikatakan intolik ila ummil kitab, sudah pergilah kamu ya ke Lauhul Mahfud. Akhirnya apa? Fayantoliku fayajidu qissataha. Kemudian apa? Malaikat itu kemudian datang ke Ummul Kitab, ke Lauhul Mahfud. Fayajidu qissataha, dan telah mendapati kisah perjalanannya Mani tadi itu sudah fi ummil kitab, kemudian sudah apa? Sudah berada catatannya, ada di Lauhul Mahfud. Ini catatane kula kali panjenengan sami niku sampun wonten teng ngene Lauhul Mahfud. Termasuk catatan teng mriku niku bakal ditemokno teng ngene Zawiyah Al-Az. Iki betul. Fatakulu rizqaha wa tata'u atharoha. Kemudian fatakulu rizqaha, kemudian dia Mani tadi juga mendapatkan jatah makan rizkinya, wa tata'u atharoha, dan menjalani perjalanannya. Fa idza jaa ajaluha, ketika sudah tiba ajalnya, sudah menjalani hidup, dia makan rizkinya, dan juga napak tilas perjalanannya. Fa idza jaa ajaluha, ketika ajalnya tiba, kubidot, maka kemudian dicabut, wadufinat, dan dipendem, dimakamkan, fil makanil ladzi qudirolaha, di tempat yang sudah ditentukan. Jadi kematian itu tidak berdasarkan KTP dan nomor NIK, dan tidak berdasarkan zonasi. Oh gitu loh. Zonasi itu hanya berlaku buat sekolah toh. Tapi yang namanya kematian itu sudah ditentukan di mana akan dicabut dan di mana akan dikuburkan. Kama kila wa mangkanat maniyatuhu bi ardin falaisa yamutu fi ardin siwaha wa mangkanat maniyatuhu bi ardin, dan seseorang yang ketentuannya sudah ditentukan bi ardin, di suatu tanah tertentu, falaisa yamut, maka tidak akan mati fi ardin siwaha, di tanah selain yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nggih. Wa qad dzakarna dzalika fi risalatina, kami telah menyebutkan kisah dan syair di atas fi risalatina, di dalam risalah kami, Matla'ul Badroini
fi haqqiz zaujaini dalam bab matla'ul badroini fi haqqiz zaujaini muwaddah. Hikayah, sekarang ceritanya. Iki cerita nggih, hikayah. Kulon ceritani angsal nek pas babakan cerita sambil maem senek angsal. Fi bayanin, kisah ini menerangkan annahu la mafarra minal maut, bahwasanya seseorang tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kila diceritakan inna malakal maut. Oh ini kayaknya kalau lihat permulaannya kayaknya sudah pernah saya ceritakan. Itu napa-napa kita ulang ya. Inna malakal mauti alaihi salam, sesungguhnya malaikat maut, malaikat Israel alaihi salam, dakhala yauman, suatu hari mampir ala Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Jadi pada suatu hari malaikat Israel itu mampir ngopi tenggene Mbah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Faja'ala yutilu an-nadhara ila rajulin. Apa ini? Huruf apa itu? Yutilu, faja'ala yutilu an-nadhara. Ketika malaikat itu sedang mampir ngopi ke tempatnya malaikat Israel, yutilu an-nadhara, kemudian dia memandang tajam ila rajulin, kepada laki-laki. Apa itu? Hurufnya apa itu? Kok nempel-nempel? Min nudamaihi. Iya, dari arah pinggirnya. Jadi dia melihat laki-laki dengan tatapan tajam, yang laki-laki itu ada di pinggirnya. Summa kharaja, dan kemudian keluar. Faqala dzalika an-nadim ya Nabiyallah. Oh iya ya. Faqala dzalika an-nadim ya Nabiyallah man hadzal rajul. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabiullah Sulaiman, gara-gara dipentelengi terus, gara-gara ditatap tajam oleh malaikat maut tadi, dan ini tambahan, malaikat maut ini datang dalam wujud manusia, datang mampir ke Nabi Sulaiman dan kemudian memandang tajam salah satu yang ada di sebelahnya Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Akhirnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man hadzal rajul. Siapa laki-laki ini? Kok dia memandang aku terus? Niku nek wong Jepara, Pak, ngomongin lapo ngeti. Lapo ngeti. Itu bahasanya wong tahunan niku. Lapo ngeti. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man hadzal rajul. Siapa orang ini? Qala, kemudian Nabi Sulaiman menjawab, innahu malakul maut. Sesungguhnya dia yang lihatin kamu itu adalah malaikat Israel. Faqala, kemudian ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ra'aituhu, aku melihat malaikat itu, laki-laki itu, yutilun nadhara ilayya, menatap terus kepadaku, wa akhafu, dan aku khawatir, annahu yuridu qabdha ruhi, jangan-jangan dia mau mencabut nyawaku. Kok mentelengi terus? Tapi ngeten iki mboten usah terus nanti jadi parno Bapak Ibu. Nek ana wong mentelengi terus, ojo Israel. Oh, ini hanya cerita kali Nabi Sulaiman. Jadi jenengan yang dipentelengi karo koncone dilihatin. Afi tahu penteleng. Menteleng itu yutilun nadhara. Kok ngelihatin terus. Akhirnya kemudian dia mengadu kepada Nabi Sulaiman. Kalau bandero kedik ya, saingan kali udane.
Wa akhafu, aku khawatir annahu yuridu qabdha ruhi. Aku khawatir jangan-jangan dia ingin mencabut nyawaku. Fa khallasani min yadihi, dan kemudian mau membereskan, mau menyelesaikan hidupku di tangannya. Faqala wa kaifa ukhallisuka. Lalu bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Nek kue wedi karo malaikat Israel, wa kaifa ukhallisuka. Lalu apa yang bisa aku bantu kepadamu? Faqala, dan kemudian meminta. Orang itu kemudian minta kepada Nabi Sulaiman. Ta'murur riha, tolong dong jenengan perintahkan angin, antahmilani ila biladil Hind, supaya aku bisa dibawa oleh angin terbang ke negara India. Fala'allahu yudhillu anni, ya, jangan-jangan dengan dengan saya diterbangkan ke India itu, yudhillu anni, dia kemudian tidak lagi mengikutiku, kehilangan jejakku, wala yajiduni, dan tidak menemukanku. Loh, jadi wis mulai jenengan terbangkan saya ke India, jangan-jangan kau pas India ku malaikat Israel ku ndak menemukan aku. Akhirnya apa? Fa amara Sulaiman, kemudian Nabiullah Sulaiman itu memerintahkan ar-riha, memerintahkan angin, antahmilahu, agar angin itu membawa orang tadi fisaati, dalam sekejap, ila aqsa biladil Hindi, supaya diterbangkan ke daerah India. Fahamalathu, angin itu kemudian membawanya, fil waqti, dalam saat itu juga, wal hali, dan seketika ikut juga. Ya, fakubidoruhuhu, ternyata begitu sampai di India niku ternyata malah wis dicegat karo malaikat Israel. Jadi pas mabur begitu mandap niku wis disambut karo malaikat Israel. Dan apa yang terjadi? Wa ada malakul mauti, dan kemudian malaikat maut, malaikat Israel kembali, wadakhala ala Sulaiman, mampir lagi ke tempatnya Mbah Nabi Sulaiman. Jadi beres pekerjaan, cabut makbut, balik lagi ke Nabi Sulaiman. Faqala Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman bertanya, li ayyi sababin, apa penyebab, kunta tutilun nadhara ila dzalika rajul. Israel, aku meh takut, kenapa kok kamu itu kok mentelengi, menatap tajam laki-laki yang kamu cabut rohnya itu, kenapa? Tuh. Jadi Nabi Sulaiman itu akhirnya kemudian bertanya kepada malaikat Israel, kenapa kok kamu menatap tajam, menatap terus-terusan laki-laki yang ada di sebelahku? Apa jawaban malaikat Israel? Kuntu ata'ajjabu minhu, aku bingung. Loh, jadi ternyata Israel itu sangat bingung. Li'anni umirtu biqabdi ruhihi bi ardil Hind. Perintahnya Allah itu orang iki ku dicabut no India, tapi kok iki sik tengok-tengok no Palestina. Kan ngoten. Jadi malaikat Israel itu juga bingung. Padahal malaikat itu kan boten wonten, Pak, Bu. Cerita kok semoyo terus lawan, Israel, kau cabut dia di tanah India. Malaikat itu tidak ada, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Sifatnya malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah, membantah Allah, itu tidak pernah. Maka kuntu ata'ajabu minhu, aku heran. Kenapa herannya? Herannya itu sebab apa? Sebab Allah itu memerintahkan li'anni umirtu biqabdi ruhihi bi ardil Hind.
Aku tuh diperintah Allah suruh nyabut dia di tanah India. Wa huwa ba'idun anha. Padahal India dengan Palestina itu jauh sekali. Lagi tak cabut ora, meh tak cabut kok ini masih di Palestina. Ora dicabut kok perintahnya kok nyabut. Ternyata nopo? Malah karpe dhewe nika wau ila an ittafaqo sampai kemudian nyocoki wa hamalat hurrih. Ternyata malah angin itu malah membawanya ke India ila hunaka kama qadarallah faqabattu ruhahu hunaka ila an ittafaqo sampai kemudian waktunya tepat. Jadi Jibril niku Israel niku batin. Iki jarene kok nyabut nyawa. Kok isi nok kene. Lah kok ternyata malah dia yang request minta dibawa ke India, padahal catatan di sananya memang dicabut di India. Ini jenenge kutuk marani. Nah, cocok betul. Nah, niki jenenge ilmu motak atik matu. Apa yang terjadi? Wahamalat hurrih ila hunaka, kemudian dibawa angin ke India sampai kemudian dengan izin Allah setelah sampai di India faqabattu ruhahu hunaka hingga aku pas mencabut nyawanya di India sesuai dengan pesan Allah hingga akhirnya orang itu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak ada ceritanya orang itu bisa lari dari kematian. Sampai di dalam Quran disebutkan fi burujim musyayyadah. Orang kafir itu sampai meh ngerjani malaikat Israel. Pokoknya saya akan bikin benteng yang tebal sekali, ya, yang tebal sekali, tidak ada pintunya, tidak ada kuncinya. Meskipun demikian malaikat Israel ini pun tetap akan mencabut nyawanya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah telat dan juga tidak akan pernah maju pas pada detik itu sesuai dengan catatan. Oleh karena itu para rawusan, maka kalau lihat cerita-cerita begini maka ini menjadi pepeling, pengingat bagi kita semua bahwa harapan kita semua kabundut itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sebab nopo saya? Sebab kita semua sama-sama tidak tahu. Makanya orang tidak boleh sombong itu sebab nopo? Tidak ada yang tahu. Akhir dari episode kehidupan kita itu dalam keadaan nopo. Makanya kalau dengar cerita kayak bapaknya, abahnya Habib Syekh itu konon meninggal dalam keadaan ngimami sholat Jumat di hari Jumat tentu bulan Ramadan dan ketika sujud. Coba nih, wes Ramadan dinone Jumat lagi ngimami sholat Jumat dan itu pas sujud. Makanya sampai beliau punya isyarah ketika ngimami itu nyari badalnya, penggantinya itu kok ada di sop belakang katanya itu. Oh ini saya dengar cerita dari dua orang itu katanya itu sempat nyari ini mana badalku kok nggak ada. Karena beliau sudah punya feeling bahwa nanti sholatnya tidak akan tuntas. Konon begitu. Hingga akhirnya memang tidak tuntas dan intaqalah ila rahmat. Makanya ulama-ulama itu sampai menyarankan. Ini sami-sami pepeling pengingat buat saya. Bahwa bicara tentang husnul khotimah. Ini kiai-kiai dulu ini memberikan saran ikhtiar supaya kita semua nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu pertama. Niku kon ngatah-ngatahaken maos la ilaha illallah. Sareng-sareng ya
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu kan lagu ini kan juga biasa dipakai untuk mengiringi kematian, ya kan, jenazah juga gitu, tentu jadi pepilih. Makanya dawuhnya para ulama supados kita itu besok meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah, mulai sakniki la ilaha illallah itu kon kantil nok gone lambe. Jadi itu jadi wiridan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nganggur-nganggur la ilaha illallah. Orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah nanti meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi cara pertama, ikhtiar kita semua, saya dan kita semua yang hadir, salah satu cara kita mungkin nanti mendapatkan husnul khotimah yang pertama itu adalah membiasakan memperbanyak kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah. Nomor kali niki dawe para ulama, untuk mendapatkan husnul khotimah niku kon sering-sering gawe seneng duluri. Oh, kapan orang itu suka sekali bikin seneng orang lain, iki Gusti Allah niku akan memberikan husnul khotimah. Sesuai hobi panjenengan carane nyenengno pripun. Bunjajakno, bungei dalan tiang, tendalan niku nggih. Tendalan kok ini kok do dim. Ngeten iki kan rada angel iki. Apa meneh padha-padha cepet-cepetan nggih. Wong kadang ten kene Bangju niku Pak, wong lampune ku ya lagi wae merah ning gone ijo. Lagi ketip ngono lho, klaksone wis bolak-balik. Makanya saya lihat di lihat di video, enggak tahu itu tenanan apa enggak, di Malaysia itu kan lagi hijau itu terus diklakson-klakson, kerja di sekalian malah mobilnya rak melaku nih. Jadi ikhtiar untuk mendapatkan husnul khotimah itu adalah idkhalus surur. Sering-sering bikin bahagia orang lain. Oke? Caranya pripun? Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang membahagiakan orang lain dengan ngasih jalan, monggo. Punya tanah tiba-tiba perangkat desa ngomong, Pak nyuwun sewu, niki kebijakan desa niki tanah disedet kali meteran Pak, kali meter kiri kali meter kanan, kinten-kinten jenengan ikhlas sama boten ikhlas. Ojo orang meter, nek perlu 5 meter. Ya boten Pak, niki 5 meter kono 2 meter terus pripun. Boten napa khusus kene gudi misalkan. Itu cara membahagiakan. Ya, gadah rizki berbagi rizki, gadah ilmu berbagi ilmu, jaluki tulung yo entengan. Insya Allah wong sing entengan sesama saudaranya nyenengno, insya Allah niku didamel husnul khotimah. Nomor 3 Pak, iku rada wangel niki. Jenengan rungokno, soalnya rada angel. Kalau lanjutaken mboten? Penasaran mboten? Tapi angel nih. Nomor 3 sing rada marake gampang husnul khotimah, nek duwe utang anggapan wae lunas. Mantun. Wonten tiyang utang jenengan, cepet-cepet lek kowe utang aku lek, wis ora usah mikir. Lek kowe utang ora usah mikir. Mantun. Loh kan rak jawab. Anda niku kan wis ngomong. Nomor 3 niki rada wangel. Kelas-kelas iman level kita ini sulit. Ternyata orang yang baru atute, orang yang seneng bebas no utang niku, niki riyen dawe Mbah Asy'ari kiai niku kula niku, nggih. Kapan ana wong gelem nganggep lunas utange wong, ini ku malaikat Israel niku rada pikir-pikir meh nyabut
nek ora dalam keadaan apik husnul khotimah. Jadi engkang nomor 3 sing marake rodok bakat rodok gampang husnul khotimah niku nek wonten tiyang utang lalu jenengan ikhlas lahir batin. Syaratnya ikhlas lahir batin. Langsung nek perlu kan duit catatan sapa iki sing utang. Welpone sisi-sisi. Sama padahal sing ditelepon wah nagih iki. Yo ten, lu jenenge duwe tanggungan. Wah, ditelepon lagi nih. Ternyata nopo? Ternyata assalamualaikum, salam. Lek sampean eling dia utang aku lek. Piye Ji? Aku ora usah mikir lek. Tak anggap lunas lek. Nek perlu utang meneh lek. Loh. Ini kok nggih? Makanya saya bilang ini sulit kalau untuk iman level-level kelas-kelas ekonomi kayak ya, kita ini kan cara gerbang cara gerbong kereta ini kan kita ini kan kelas-kelas ekonomi. Itu kelas-kelas orang yang orang yang gampangan, tapi syaratnya lahir batin, Pak. Ojo kok terus ngomong, wes utangmu tak sahur. Dan apa toh? Lah wingi lho ngaji jaring kon nganggep lunas. Aku sajane ora ikhlas aku. Tapi piye meneh. Malah ngoten niku malah tak cocok niku ya. Karena napa? Karena orang yang iku jadi orang yang bakat akan menjadi husnul khotimah niku niki kita pripun Pak ngeten niki Pak. Abot. Makanya saya bilang abot niku napa? Abot jangan sampai kemudian terpaksa sebab niki mengikuti kadar masing-masing. Coba pertama napa wau memperbanyak la ilaha illallah. Nomor kali napa? Sering-sering berbuat baik, bikin senang orang lain. Nomor 3, nganggep utangi orang niku lunas. Nomor 4, nih penting nomor 4. Ojo pisan-pisan punya masalah dengan orang tua. Jangan punya masalah sama orang tua. Umpama jenengan rodok mangkel-mangkel sithik karo bapak ibu wis di ngapura wong jenenge wong tua niku wis tambah tua niku mamang ya memang tambah tua kan ngoten to. Nggih mboten. Soale cobone anak niku tiyang niku nek tambah sepuh niku siklusnya niku kan meh nyedaki kados lare alit. Leres mboten? Nggih. Leres Pak. Nggih, wonten ngoten niku. Hadir ta mboten? Aduh nggih. Oh sinten pojok? Sabar ya Mas. Insya Allah dadi swarga Mas. Niki kula bagian ngereh-ngereh Mas Andri. Jenenganku pokok tapi aja wis pokoke sabar. Apapun sabar. Pengen husnul khotimah apa ora? Lah kan ngoten kan. Nah, ya, ini berlaku buat kita semua sebab nopo? Kita nopo meneh sing tasih gada bapak, tasih gada ibu. Niki wonten sing yatim piatu mboten? Wonten. Cobi makin didata suronan. Ternyata suronan ternyata yang hadir memang wis putih-putih kabeh lho nggih. Maka ngabari tiang sepuh niku ternyata bisa membuat orang niku menjadi husnul khotimah. Apalagi kalau sudah usia-usia udur, nggih kan? Sudah usia 80, sudah usia 90 nih kalau kados kula kemutan nih kalau cerita nih misteri ilahi, nggih, wonten ibu-ibu niku diajak ning gone panti jompo. Sakderenge gara-gara 3 anak niki mangkel kabeh. Napa? Gara-gara kok kamu ndak kasih makan? Padahal wis ngentekno sego. Jarine nggak dikasih makan. Kamu nggak nawarin padahal wis mindho ping pindho. Ya kan? Maka jangan sampai kemudian jangan sekali tidak ada Bapak Ibu cerita orang di dalam perjalanan hidup punya masalah dengan orang tua hidupnya baik-baik saja. Tidak ada. Kalau ada cerita sama saya, coba. Tidak ada.
Tidak ada di dalam sejarah orang punya masalah dengan orang tua, hidupnya baik-baik saja, rezekinya baik-baik saja, pekerjaannya baik-baik saja, karirnya baik-baik saja. Tidak ada. Kalau ada, itu berarti istidraj. Gusti Allah sedang lulu. Lulu itu bahasa Indonesia apa? Ngetes, nyoba, memberikan cobaan. Kan masih ingat ya cerita dua zawiyah yang lalu ketika Alkomah niku kurang nopo Bapak Ibu, ahli ibadah luar biasa, tetapi di akhir hayatnya ketika lagi nazak, ketika nyawa dicabut, sulit Israel niku rodok susah nyabut nyawa anak itu yang durhaka sama orang tua. Akhirnya nopo kejet-kejet toh. Begitu kejet-kejet, sahabat datang kepada Rasulullah, niki pripun Rasul, niki Alkomah niki kok sulit sekali nazaknya, niki sulit sekali cabut nyawa, niki pripun Rasul. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Rasul bilang, sampaikan ke ibunya, anaknya ini sedang nazaknya susah, maafkan karena Alkomah itu punya dosa, punya salah, pernah mangkel gara-gara diundang rak semaur. Wonten sing diundang rak semaur, misalnya contoh, tinggal dolanan game. Allah paling makon meneh. Alkomah akhirnya kemudian apa? Sahabat datang kepada ibunya, Bu, nek jenengan pengen Alkomah niku gampang nazaknya, gampang cabut nyawane, tolong kata Rasulullah maafkan dia. Dah, aku semangkel, nganyel, ya. Pokoknya saya sudah kadung sakit hati. Dah, enggak. Akhirnya apa? Balik lagi. Rasul, ibunya enggak mau ngasih maaf. Sudah kau kembali lagi ke ibunya. Bilang sama dia, ini enggak bisa. Israel kesulitan nyabut nyawa kalau tidak ada maaf dari ibunya. Akhirnya, Bu, niki dawuh Rasul jenengan kapurih maringi maaf, mohon dimaafkan Alkomah supaya bisa gampang nazar. Enggak, tetap enggak. Lapor kembali sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul niko ketoyan roto atos Rasul. Niko roto atos boten purun memaafkan niku ketokipun saking mangkele. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian getak wis ngomong karo ibuke, kalau tidak mau memaafkan, kasihan Alkomah, bakar dia. Sampaikan ke ibunya. Kalau tidak mau ngasih maaf, maka Alkomah akan dibakar. Akhirnya kemudian sahabat ini datang kepada ibunya Alkomah. Bu, kata Rasulullah, nih jenengan tidak memaafkan karena kasihan gitu terus, maka solusinya cuma satu, Alkomah dibakar. Nangis, Bu. Rasulullah ibunya Alkomah hanya bilang, sudah. Afautu, aku memaafkan. Loh, begitu ibunya bilang memaafkan, mereka langsung embut, ngoten, langsung kecabut. Artinya apa? Tidak ada di dalam sejarah. Kalau nggak sampai nih, dawuhnya saya dulu ngaji kayaknya Allah yarhamu Mbah Yai Mahfud. Rezeki sulit, masalah hidup banyak. Berantakan karirnya, musibah datang bertubi-tubi. Itu jangan-jangan ada dosa yang masih tersisa hubungan kita dengan orang tua. Saya ingin menutup dengan satu kisah tentang bagaimana pentingnya kita untuk membebaskan urusan kita dengan pun. Percuma Bapak Ibu jenengan mesti kalah, namanya sama orang tua niku mesti, anak niku mesti kalah. Karena bisa jadi ada orang tua nganyel ke niku nek jenengan sabar, dosane jenengan niku disetep dikit-dikit. Gimana? Ya Allah Gusti, kula kok muga-muga sabar, yo mae kok sek ngene ya Allah. Terus ya Allah Gusti, gimana Bu? Bu Edi kok menjiwai sekali nih, menjiwai film misteri ilahi ini kok. Ya, apa pengalaman rian gitu?
Soalnya apa? Ada orang tua gitu. Jenengan terutama nek ibu ini kok tesih segar sehat terus mboten. Tapi sudah niki kemudian ya Allah Gusti paring sabar. Niki nganyel ke tapi yo makku. Gitu. Arep tak jarke yo makku. Gitu. Arep tak jarke yo iki wong tua ora dijar. Arep diladeni kok yuk nganyel ke mak kue lho mak misalnya wonten sampai kau muni ngoten ta mboten. Ya apa mak kue nyoba aku mbok teko kira-kira to wong ngoten niku jenenge wong tua niku mboten sadar kok. Nggih mboten? Mboten sadar. Sak enak-enake seenggak enak-enaknya urusan dengan orang tua pun itu swarga kita. Nggih mboten? Cocok ya untuk bola nih gitu. Gitu loh. Lupa apakah anak kemudian mengeluh? Tidak boleh, enggak. Mengeluh itu manusiawi. Yang penting jangan sampai terucap. Apa meneh sampai kemudian teko ning ngene mak sabar iku ana batese mak. Kowe nek ngene terus tak gowo ning ngene panti jombo ora tangisan mak ini kok. Nggih mboten. Di TV kan begitu Pak. Akhirnya nopo? Ketika 3 anak, ada anak kayaknya saudara bungsunya, gitu. Saudara bungsunya itu bawa ibunya. Ternyata saudara bungsunya itu datang kepada anak kakak-kakaknya. Sudah gantian sekarang merawat ibu. Kalau ndak, sudah kita bawa ke panti jompo. Ternyata 3 saudara ini tengkar. Urusan ndak ada. Yang satu alasan sibuk, yang satu urusan ini, yang satu punya ini. Akhirnya nopo? Ibunya dengar anaknya tengkar karena sama-sama tidak mau ngerawat ibunya sampai terucap bahwa ide mereka mau membawa ibu ke panti jompo. Akhirnya apa? Keluar dari mobil, okay? Mau tak delok nok mobil itu ketoke tenger-tenger lemas, kok ibu kok iso mlaku cepet. Aku lagi eling, oh film. Gitu. Wah niki gitu. Sutradarane rontok. Iku maksudnya iku mlaku mboyo aja cepet wae. Kok iku kok tahu-tahu kok hanya dalam waktu singkat kok. Loh kok cepet sekali. Gitu. Ada satu kisah Bapak Ibu. Ini kisah nyata dan semoga ini menjadi ladang pahala kita. Ada orang sakit. Ini kisah saya menyaksikan sendiri. Ada orang sakit. Sakitnya misterius. Sakitnya misterius. Dan ketika sakitnya misterius, wah sudah dapat warisan. Habis warisannya buat berobat Pak. Habis. Akhirnya sampai ada yang bilang itu tanah warisan itu nek didol niku rodok malati. Sampai ada ungkapan di kampung sana itu. Kalau di kota saya tidak tahu ya. Kalau di desa itu ketika dia sakit dapat warisan dan ini orang dulu agak kurang pinter sama orang tuanya hingga akhir hayatnya tidak menjumpai bapak ibunya intaqala ila rahmatillah. Hingga akhirnya sakit menahun. Ketika sakit menahun inilah ada saudaranya mengusulkan. Iki ketok tombone sampean siji. Datanglah ke kuburan bapak. Datanglah ke kuburan ibu, kau minta maaf sama bapak dan ibu. Siapa tahu itu menjadi jalan dari Allah karena bapak dan ibu itu ridho sehingga Allah kemudian ridho. Sebab apa? Ridho Allah fi ridhol walidin wa suhtullah fi suhtil. Ridhonya orang tua menyebabkan Allah ridho dan marahnya orang tua itu menyebabkan Allah juga marah. Akhirnya apa? Akhirnya ini dibawa ke kuburan, baca tahlil di sana, lalu bilang, Pak, aku jaluk ngapuro, nek selama saya ini tidak bisa menjadi anak yang berwalid. Sampai ngapuro aku lahir batin, muka-muka jadi tombo, semoga jadi jalanan sehat, semoga ini, dan subhanallah apa yang terjadi Bapak Ibu. Betul.
tidak lagi merasakan sakit, karena ternyata tidak lama setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya Bapak Ibu, kunci yang terakhir, salah satu cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah adalah merawat rasa bahagia kita, menjaga kebahagiaan orang tua. Fa insya Allah dengan cara itu semoga kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga uraian ini sebagai pengingat bahwa kematian itu nyata, maka kita semua semoga bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur kita untuk terus menambah kebaikan, terus menambah kebajikan dan amal soleh, sehingga kelak kita mendapatkan ridho dari Allah berupa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa fi ibadatina wa fi nasyatatina wa fi ta'limina wa ta'allumina wa fi kulli ma a'taitana fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaqin. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan matur nuwun atas kehadiran, atas sedekah, infak dan semuanya. Kami atas nama keluarga Zawiyah Al-Azhar menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsiran. Mugi-mugi sehat jasmani, sehat rohani, gadah wekdal untuk terus mensiarkan Zawiyah Al-Azhar ini. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kemarin aku tanya, kok kemarin tuh kok penuh masa Dan ngaji 45 menit kok tinggal satu. Ternyata semua kecuali dimatikan dengan keadaan husnul khotimah. Merek-merekan yang beli dua dapat empat. Kalau CSS itu saya enggak apa-apa, nanti order dia, nanti tinggal bilang ke daerah aja ya. Soalnya apa? Soalnya semalam waktu pada ngaji kita itu saya